Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat malam, selamat berjumpa kembali seluruh jemaat Gereja Pentakosta Indonesia. Malam ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang akan saya ambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35 dan juga ayat yang ke-38 sampai dengan 39. Beginilah sabda Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, malam ini kita akan dijamah oleh firman Tuhan melalui pernyataan Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Roma. Dalam hal ini dia sedang berbicara tentang kasih Allah yang tidak akan pernah bisa dijauhkan dari setiap kehidupan orang-orang percaya. Ini bukan masalah bagaimana kita mengasihi Tuhan, tetapi bagaimana Tuhan mengasihi kita. Jadi penekanan yang paling utamanya bukanlah cinta kita kepada Tuhan, tetapi dalam firman ini berbicara tentang cinta Tuhan atau kasih Tuhan kepada kita. Nah, kasih Tuhan atau kasih Kristus adalah sebuah substansi keselamatan yang Allah berikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Karena dalam Kristus itu kita dijamin. Kasih Kristus itu bersifat absolut. Kasih Kristus itu bersifat permanen. Tidak akan bisa digoyahkan oleh apapun yang sudah diberikan kepada orang-orang percaya. Karena apa? Karena kasih Allah itu adalah sebuah kekekalan. Maka itu tidak akan dapat diambil, dirusak oleh alam semesta atau oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Itu sebabnya Paulus mengatakan di sini, siapakah yang akan memisahkan kita? Tidak ada. Karena kasih Kristus itu adalah rencana Allah di dalam kekekalan yang diselenggarakan untuk menyelamatkan manusia dalam ruang dan waktu manusia. Baik oleh malaikat sendiri pun tidak akan dapat dijejaskan. Bahkan Allah mungkin tidak akan dapat membatalkan kasih-Nya kepada kita. Sebenarnya yang bisa membatalkan itu adalah kita sendiri. Jikalau kita menolaknya, jikalau kita tidak percaya, jikalau kita mencoba untuk mengenyampingkannya dari hidup kita. Maka saudaraku yang kekasih sama Tuhan, kasih itu tidak bekerja lagi dalam hidup kita. Karena kasih itu tidak main paksa. Tuhan tidak menginginkan kita memiliki keselamatan yang bersifat robotik, tapi bersifat menerima dalam eksistensi hidup kita. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih sama Tuhan, Tuhan tidak memaksa kita untuk diselamatkan. Keselamatan itu memang available untuk semua manusia, semua bangsa, semua kaum, semua suku, semua bahasa. Tetapi itu harus kita terima sendiri secara pribadi daripada kasih itu. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih sama Tuhan, dia berkata di sini, siapakah? Penindasankah? Tribulation. Ini sebuah pengalaman yang dapat dirasakan secara fisik oleh Rasul Paulus
dan oleh banyak jemaat perjanjian baru pada zaman dulu kala. Sudah boleh baca sejarah-sejarah bagaimana orang-orang Kristen itu dianiaya, bagaimana ditindas dalam berbagai hal, sehingga mereka itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, menjadi orang-orang yang tidak pernah bisa tinggal tetap dalam satu keadaan. Ada banyak penindasan yang mereka terima. Tetapi saudaraku, pembuktian sampai sekarang kekristenan kita itu tetap eksis, tetap ada, adalah karena Allah tidak pernah menarik kasih dan kemurahannya itu dari setiap orang yang percaya kepada Dia. Apakah mungkin oleh karena kesesakan? Apakah kesesakan dapat memisahkan kasih Tuhan? Tidak. Distress, sebuah keadaan di mana kita seakan-akan tidak bisa bernapas, seakan-akan kita tidak bisa bergerak. Kesesakan itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, ketika kita tidak mempunyai kenyamanan untuk berjalan, kenyamanan untuk berbuat, kenyamanan untuk melakukan, kenyamanan untuk berpikir. Kita disesak oleh banyak hal. Itu pun tidak akan pernah bisa membuat kasih Allah itu dipisahkan daripada kita. Tidak ada kekuatan penindasan, tidak ada kekuatan kesesakan untuk memisahkan kita daripada kasih Kristus. Kasih Kristus yang adalah Yesus Kristus itu sendiri. Kasih Allah yang dinyatakan dalam umat manusia. Karena demikianlah Allah mengasihi planet bumi ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu Yesus itu adalah personifikasi dari bentuk kasih yang dimiliki oleh Allah. Dia menyatakan kasihnya itu, dia mengekspresikan kasihnya itu. Apakah penindasan, kesesakan, penganiayaan, kata firman Tuhan di sini, persecution, dapat menjejaskan itu semua? Tidak. Karena Tuhan itu bertanggung jawab. Tuhan itu mempunyai kapasitas, Tuhan itu mempunyai otoritas untuk menjaga kasih-Nya tetap bekerja di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku, apakah kelaparan? Dia menambahkan di sini paling sedikit ada beberapa hal, 8 hal yang membuat sebenarnya hidup kita bergetar. Kalau ini datang, apakah kita mungkin meninggalkan Allah? Itu mungkin, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Kau mungkin berpikir dalam sebuah kesusahan, dalam sebuah penderitaan, dalam sebuah keadaan, kau berpikir, aku akan meninggalkan ini semua, aku tidak tahan. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Bahwa Tuhan tidak pernah mencoba untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk kehilangan kasih daripada Allah itu. Apakah kelaparan? Nah, saudara, yang dimaksud dengan kelaparan di sini adalah memang without food, tidak ada makan, tidak ada minum. Kalau kita melihat pengalaman Rasul Paulus zaman dulu, kalau saudaraku yang kekasih sama Tuhan, bahwa kelaparan ini adalah sebuah hal yang menjadi alasan atau sebab dari famine. Sebuah kelaparan yang sangat luar biasa yang bisa mengglobal pada waktu itu. Kita teringat bagaimana Yerusalem memiliki kelaparan pada waktu itu karena sebuah keadaan alam. Selama 6 bulan tidak pernah datang hujan, kekeringan yang besar, sehingga jemaat-jemaat Tuhan sangat kelaparan di sana, tidak ada makanan dan minuman. Sehingga saudaraku yang kekasih sama Tuhan, Paulus dan seluruh jemaat berkeliling kepada semua jemaat yang dikenal untuk mengumpulkan bantuan-bantuan kepada mereka yang sedang kelaparan itu. Itu pun saudaraku yang kekasih sama Tuhan tidak membuat kasih Tuhan diangkat, dipindahkan, atau dijejaskan dari hidup orang percaya. Apakah ketelanjangan? Ketelanjangan, saudaraku, yang dimaksud di sini bukan pada waktu mandi, tapi ketelanjangan di sini adalah sebuah keadaan di mana engkau tidak punya baju. Dibandingkan dengan kita zaman sekarang ini, saudaraku. Dulu kami hanya punya 1 lemari saja.
ketika kami kawin atau menikah, dan sekarang saudaraku yang kekasih sama Tuhan, seluruh kamar itu menjadi lemari. Saudara boleh bayangkan itu. Karena kita kelimpahan pakaian. Di mana-mana setiap engkau pergi ke mall, ada uang beli pakaian. Padahal bisa saja kita tidak pernah pakai itu. Ada baju-baju kita yang begitu banyak tertimbun dan kita tidak pernah pakai. Kita tertarik dengan fashion. Kita tertarik dengan power look. Power look adalah ketika kita membenahi apa yang nampak dari luar ini, dan ini menjadi sebuah kuasa penampakan kita kepada orang lain. Kita tidak perlu isi apakah kita sehat atau apakah kita baik, apakah kita buruk, tetapi pakaian kita mencoba untuk menutupi ini semua. Tetapi Paulus mengatakan, ketelanjangankah? Karena dia tidak punya pakaian sama sekali. Karena dia tidak dapat mengusahakan itu. Pada 2000 tahun yang lalu ketika dia menginjil, tidak nyana saudaraku yang kekasih sama Tuhan, dalam satu dan dua hal dia tidak dapat menunjukkan diri karena dia kekurangan pakaian. Kemudian dikatakan di sini, apakah mara bahaya? Mara bahaya ada di mana-mana pada waktu itu. Jadi mereka itu bukannya berarti saudaraku yang kekasih sama Tuhan tertunda untuk memberitakan Injil. Ketika mereka berjalan dan tidak ada jaminan di perjalanan ini, saudaraku, tidak ada mobil. Saudara harus tahu bahkan kuda pun mereka mungkin tidak mampu. Kalau mereka naik laut, mereka naik kapal, tapi kalau mereka jalan darat, mereka harus menelusuri seluruh padang belantara di mana banyak binatang buas, singa, mungkin hutan-hutan di mana banyak di situ binatang-binatang yang senantiasa mengancam mereka. Tetapi kasih Kristus itu berkobar dalam hidup mereka. Kasih Kristus itu menyala-nyala dalam hidup mereka. Oleh karena mereka sadar bahwa kasih Kristus itu tidak pernah diangkat dari mereka, tidak pernah terjejas, tidak pernah berubah, bahkan semakin di-upgrade. Bukankah Paulus mengatakan bahwa manusia batinnya itu semakin hari diperbaharui, setiap hari diperbaharui. Semakin dekat dengan kemuliaan Tuhan. Tubuh kita ini, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, semakin menurun kesehatannya. Tetapi manusia, batiniah kita itu disempurnakan, semakin sempurna. Dalam ayat yang lain, Rasul Paulus mengatakan dia akan mendekatkan kemuliaan Allah sampai dia datang, saudaraku yang kasih sama Tuhan. Kita sudah belajar untuk dimuliakan di dalam hidup kita oleh Tuhan dengan kasih Kristus yang ada di dalam diri kita. Walaupun nampaknya dari luar, kita bukan orang hebat, kita bukan orang yang tahan banting, kita bukan orang yang anti sakit, anti miskin, anti kesesatan, penindasan, kelaparan, penganiayaan, ketelanjangan, mara bahaya. Saudaraku, kemudian dia berkata pedang. Mereka diancam pedang terus-menerus. Mereka sadar betul konsekuensi logis dari memberitakan Injil, dari percaya kepada Kristus itu. Pedang mengancam mereka. 12 murid Tuhan Yesus, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, semuanya dihukum mati. Ada beberapa kepala yang dipenggal, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Hanya ada satu rasul yang tidak mati karena pedang ini, yaitu Rasul Yohanes. Dia mati tua. Lainnya, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, mereka dibawa kepada penghukuman yang berkekuatan hukum tetap dan mati. Jadi Paulus mengatakan di sini, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, pedang, swords itu, mereka itu diliputi oleh sebuah keadaan risiko daripada saya percaya kepada Kristus ini adalah beheaded. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, dalam ayat ini Paulus mencoba memperlihatkan kepada kita pengalaman yang praktikal sebagai orang percaya, mulai dari penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan,
ketelanjangan, mara bahaya, pedang, semuanya itu saudaraku tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Karena kasih Kristus itu bersifat absolut, ada di dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam seluruh sistem hidup kita. Kemudian firman Tuhan ini dalam ayat 38 dan 39 dikatakan, juga oleh maut dan hidup. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, kita diancam maut terus menerus. Jangan katakan kalau sakit itu tidak mati, kalau tidak sakit atau sehat itu tidak mati lagi. Oh saudaraku yang kekasih sama Tuhan, saudara naik pesawat, tidak ada jaminan saudaraku akan selamat oleh karena saudara sehat. Setiap langkah kita itu diancam oleh maut. Kecuali oleh karena perlindungan Tuhan, maka kita tidak akan mati sebelum Tuhan izinkan. Itu kita percayai. Tuhan tidak memberikan izin kematian itu datang kepada kita jikalau Tuhan tidak izinkan. Kalau Tuhan izinkan, sangat sukar untuk mengelaknya. Ada beberapa orang dalam Alkitab yang coba mengelak itu, ya, untuk memperpanjang umurnya, dan Tuhan perpanjang 15 tahun. Tetapi ketika masa 15 tahun itu ada risiko yang dia alaminya karena perpanjangan itu. Sebenarnya kalau dia mati 15 tahun yang lalu, dia akan menjadi seorang tamu yang sangat terhormat, yang diucapkan selamat datang oleh para malaikat sorga. Tapi karena dia minta kepada Allah dan membuat Allah itu menjadi berhutang kepada dia, dia perpanjang itu 15 tahun. Tapi tetap ada risiko fisikal yang diterima. Walaupun Tuhan, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, memberikan itu kepada dia. Maut saja tidak akan pernah bisa, saudaraku, memisahkan kita daripada kasih Kristus. Yesus pernah berkata, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, akulah hidup dan kebangkitan. Barang siapa yang percaya kepadaku akan hidup selama-lamanya, walaupun dia mati. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, barang siapa yang percaya kepada dia akan hidup walaupun kita sudah mati. Karena Kristus itu adalah hidup. Hidup yang dimaksud di sini bukan biologis. Ada dua macam hidup di dalam firman Tuhan. Satu hidup biologis, satu hidup zoe. Zoe itu adalah hidup kekekalan. Hidup biologis adalah hidup badaniah yang diberikan oleh Allah kepada Adam, yang terbuat, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, dari debu tanah. Dan Tuhan desain sedemikian rupa seperti apa manusia Adamik yang pertama yang diperkenalkan oleh Alkitab itu kepada kita. Dan setelah dia berdosa dan kita adalah keturunannya, itu tidak berarti, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, Adam berubah setelah berdosa dalam hal fisikal. Artinya dulu dia tidak punya paru-paru, sekarang dia punya paru-paru. Dulu dia tidak punya jantung, tetap dia punya jantung. Namanya manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu, diberikan otak, pikiran, berikan pikiran. Tetapi firman Tuhan mengatakan maut tidak bisa menjejaskan kita, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, daripada kasih Allah yang luar biasa itu. Tidak akan dapat. Karena dia adalah hidup itu. Dan hidup itu menurut firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang pertama adalah terang manusia. Hidup itu adalah terang manusia. Terang itu adalah tesis dan gelap itu adalah antitesis. Karena dia terang, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, maka kegelapan itu akan serta-merta hilang oleh karena terang itu. Kenapa kita mempunyai malam dan siang? Ini masalah ketika bumi berputar di dalam porosnya. 24 jam satu hari, atau 23 jam 56 menit persisnya satu hari. Jadi ada 4 menit beberapa yang dihitung oleh mereka itu, yang dihitung oleh fisikawan itu perbedaan. Tetapi digenapkan saja 24 jam.
Nah saudaraku, itu sebentar karena kita berputar. Kita mengalami malam sekarang, kita sedang malam, itu semua karena matahari itu terhalang kepada kita. Nah, besok kita berputar, maka kegelapan kita, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, akan diselesaikan oleh terang Tuhan itu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, adalah ketika terang dimunculkan, maka gelap itu akan dihilangkan. Ketika hidup yang kekal itu, Zoe itu, dimunculkan melalui kasih Kristus, maka kematian itu akan dihilangkan. Bukan masalah bagaimana engkau sebenarnya, saudaraku yang kasih Tuhan, hidup secara biologis. Dan Tuhan menganugerahkan kepada kita kemampuan hidup secara biologis, hidup sehat, teratur, ya, tidak melanggar hukum-hukum alam yang Tuhan berikan. Kalau saya sih mengatakannya, the nature law of God. Saya suka mengatakan begitu. Nature law of God artinya hukum alam Allah. Karena Allah lah yang mengatur hukum mekanistis kepada alam ini. Pada seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di dalam sistem kehidupan di planet ini. Human kingdom, animal kingdom, ya, vegetables kingdom, and mineral kingdom. Dalam setiap ini diatur itu sedemikian rupa. Nah saudaraku yang kekasih sama Tuhan, bahwa firman Tuhan ini mengatakan maupun tidak akan dapat memisahkan kita. Kemudian dia berkata di sini, saudaraku, bahkan malaikat-malaikat. Nah saudaraku yang kekasih sama Tuhan, apakah kata malaikat ini, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, malaikat yang baik atau malaikat yang buruk? Nah saudaraku, kita tahu di dalam Alkitab ada dua macam malaikat. Satu malaikat yang baik, ya. Ada tokoh-tokohnya dalam Alkitab seperti Mikael, Gabriel, Archangel. Saudaraku yang kasih sama Tuhan, ada beberapa teologia yang mencoba untuk memberikan pendapat tentang malaikat ini. Seperti Lucifer, katanya itu bukan malaikat tetapi kerub. Saudara, tidak mau adu argumentasi teologis di tempat ini sekarang karena kita sedang kebaktian malam. Ya saudaraku, apakah karena dia adalah ular di Taman Eden dikatakan dia bukan malaikat? Nah bisa saja Lucifer memakai ular untuk menyatakan sesuatu. Bukankah malaikat yang baik juga pernah menyamar sebagai manusia biasa? Itu bukan berarti karena dia kelihatan manusia, dia jadi manusia, dia tetap malaikat, tetapi dia bisa mengekspresikan dirinya seperti manusia. Kepada Abraham, mereka mengekspresikan diri mereka sebagai manusia. Ketika mereka lewat di kemah Abraham undang mereka ke dalam rumah, bersujud supaya mereka membasuh kaki dan masuk supaya dia jamu. Barulah setelah di dalam kemahnya Abraham sadar. Dia berkata, oh ini malaikat Tuhan. Lalu dia menyembah, ya Tuhan. Sodom dan Gomora, dua malaikat itu berbentuk manusia. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, karena begitu cantiknya dan cakapnya ini malaikat yang datang mengunjungi rumah Lot, maka Sodom yang punya penyakit homoseksual itu datang ramai-ramai, laki-laki dan semua laki-laki, kata firman Tuhan, yang kecil sama yang besar, yang tua dan muda, dan berkata, keluarkan itu orang supaya kami memakai dia. Nah, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, dia berupa manusia yang sangat cakap dan cantik. Oleh karena dia manusia bukan berarti dia tidak malaikat. Dia malaikat, saudara. Jadi saya tidak adu argumentasi dengan malaikat-malaikat ini. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara, malaikat ini pun yang punya kemampuan supranatural, yang baik atau yang buruk, saudaraku yang Tuhan, yang baik atau yang jahat, tidak dapat memisahkan kasih Kristus dari hidup kita. Tidak bisa. Kalau ada malaikat yang baik mencoba untuk memplesetkan sebuah kebenaran yang sudah kita terima, itu juga tidak akan pernah
Barangkali dia berhasil kalau kita mengakuinya, seperti apa yang terjadi kepada Bileam. Tetapi saudaraku, malaikat apapun tidak akan dapat, saudaraku yang kekasih, memisahkan kita daripada Kristus, kasih Kristus itu. Kemudian dikatakan di sini bahwa juga oleh pemerintah dan kekuatan menjadi dominan dalam kehidupan manusia. Tidak ada satu bentuk pemerintahan apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Pemerintahan liberalisme kah, demokratis kah, sosial kah, komunis kah, diktator kah, apakah? Sebutkan semua itu. Maka itu tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Karena kasih Kristus itu permanen. Sakit kah, itu adalah sebuah kebenaran. Dan kalau kebenaran itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, saudara terima, maka saudaraku yang kekasih sama Tuhan, kebenaran itu akan melepaskan saudara. If you know the truth will set you free. That's what the Bible tell us. Itulah yang diberikan oleh Alkitab kepada kita. Jadi saudaraku, ketika Yesus berkata, "Akulah jalan, hidup, dan kebenaran." Nah saudaraku, kebenaran itu adalah di dalam Yesus. Tidak ada kepalsuan yang dapat mengangkat kasih Kristus daripada kita. Tidak ada antitesis yang akan mengangkat tesis-tesis Allah yang sudah benar itu, kebenaran itu dari hidup kita. Tidak ada satu. Karena bagaimanapun halnya, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, kebenaran itu adalah sebuah keabsolutan. Kita lihat kebenaran matematis. Kebenaran matematislah yang membuat kita, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, bisa membuat pesawat terbang. Ya. Keluarga Wright brothers, ya, keluarga Wright brothers itu telah membuat percobaan untuk pesawat terbang yang pertama pada tahun, kalau saya tidak salah, 1903. Itu adalah kebenaran matematis. Itulah yang kita miliki, saudaraku. Kebenaran ontologis, kebenaran alamiah, saudaraku. Semua kebenaran itu ada di sini secara matematis. Otak manusia diperlengkapi oleh Allah untuk mengelola kebenaran ini. Sebenarnya otak manusia tidak menciptakan apa-apa. Dia mengelola, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, seluruh alam semesta ini. 5 kali 5 sama dengan 25, bukan ciptaan manusia. Itu kebenaran alamiah, the nature truth that had been created by God. Itu kebenaran Tuhan yang ada di alam ini yang kita temukan rahasia-rahasianya. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, saya ingin beritahu kepada saudara bahwa tidak ada principality, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, yang akan dapat memisahkan saudara daripada kasih Kristus oleh karena apapun. Oleh karena penganiayaan tadikah, oleh karena kesesakan tadikah, oleh karena segala apapun, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saya ingin beritahu kepada saudara bahwa hidup kita dijamin dalam kasih Kristus itu. Nah, saya tidak mengatakan kita tidak sakit lagi, tidak lemah. Ya, namanya tubuh, saudaraku. Tubuh ini harus tunduk kepada kehidupan kita. Seperti firman Tuhan katakan tadi, oleh hidup dan maut. Maut itu adalah sebuah hukum kebusukan, di mana semua harus tunduk kepada kebusukan itu. Penguraian partikel material atom tubuh kita untuk sementara sebelum Tuhan nanti bangkitkan kita dalam identitas yang baru yang namanya hidup. Hidup yang kekal itu Zoe itu. Hidup yang kekal hanya bisa diberikan oleh yang kekal. Dunia tidak bisa memberikan kekal karena dia sebenarnya masuk dalam ruang dan waktu. Setiap ada ruang dan waktu, saudaraku, kita tidak akan pernah bisa hidup dalam kekal. Berapa lamakah kekekalan itu? Tidak yang bisa itu. Pokoknya kekekalan itu lebih daripada ruang dan waktu. Apakah itu 1000 tahun, 2000 tahun, 1.000.000 tahun, 1.000.000 tahun, 1.000.000 juta tahun, atau 1.000.000 miliar tahun, kekekalan itu tetap tidak akan pernah saudara gapai.
Karena semakin banyak saudara menyebut bilangannya, jumlahnya, maka semakin jauh dia, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih sama Tuhan, bahwa principalities apapun tidak akan dapat menjejaskan kita. Kemudian firman Tuhan ini mengatakan, kita tidak akan dapat dipisahkan daripada Kristus dengan yang ada sekarang dan yang akan datang. The thing present and the thing to come. They cannot separate you from the love of Christ. Karena cinta kasih Kristus itu ada di dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, akan muncul suaraku yang kekasih sama Tuhan, hal-hal yang tidak akan pernah kita mengerti. Ya. Walaupun beberapa dari kemampuan otak manusia itu diperlihatkan kepada kita zaman sekarang, tapi belum semua. Ada banyak hal. Karena firman Tuhan sudah mengatakan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11, barangkali kalau saya tidak salah ayat yang ke-6, dikatakan di situ, apa saja yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak terlaksana. Itu otak manusia. Apa saja yang mereka rencanakan, itu pada zaman Nimrodisme. Ribuan tahun yang lalu, Tuhan sudah menyatakan ini baru permulaan dari apa yang akan mereka buat. Sebab apa saja yang mereka rencanakan tidak akan pernah tidak terlaksana. Semua akan terlaksana. What you think, that's what you do. Mereka memiliki kemampuan menerjemahkan pikiran mereka kepada realita. They can translate what they dream, what they think, into reality. That's the things to come. Itulah hal-hal yang akan datang. Berapa hebat sesuatu yang akan datang kepada manusia pada hari-hari di hadapan ini. Saya tidak tahu. Oh, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, bahwa kalau saudara lihat dulu di tahun 50, semua keadaan saudaraku yang kekasih sama Tuhan, radio itu masih melakukan vakum tube komputer, ya, vakum tube komputer. Saya kurang jelas bagaimana sebenarnya mendefinisikan ini. Kemudian sekitar tahun 60-an mereka menciptakan transistor, ya. Dan kemudian vakum tube itu, ya, tube kosong itu saudaraku dikesampingkan. Karena transistor ini menjadi teknologi yang lebih canggih. Kita pikir teknologi yang lebih canggih ini cukup di situ saja. Tidak, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Pada tahun 1970-an, mereka menciptakan integrated circuit. Di dalam integrated circuit itu banyak beratus-ratus, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, transistor yang dimasukkan. Jadi, consists of so many transistor. Apakah cukup di situ, saudaraku? Tidak, dia terus berkembang. Sebab apa saja yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak terlaksana. Tahun 80-an, saudaraku, kemudian muncul komputer. Tapi komputernya masih sebesar tas. Saudara tahu tas, sebesar itulah. Nah, itu pun sudah mengagumkan seluruh umat manusia. Bagaimana bisa komputer ini boleh diciptakan? Tahun 1990, kemudian saudaraku yang kekasih sama Tuhan, mereka menciptakan internet. Internet yang mengkoneksikan berjuta-juta komputer. Yang dulu komputer itu hanya sebesar tas. Sekarang berjuta-juta, atau beratus juta, atau bermiliar juta dari komputer itu dihubungkan, integrated menjadi satu, disebut internet, saudaraku yang menjadi satu network yang global, yang sifatnya global. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, seberapa jauh lagi kita akan berjalan? Mungkin saya tidak akan melihat itu pada umur saya yang sudah 68 tahun ini. Barangkali cucu saya, kalau Tuhan kasih izin, masih melihat itu, atau kita seberapa banyak dari kita pemuda-pemudi sekarang, kalau Tuhan belum datang untuk mengambil orang-orang yang percaya.
Dan saudaraku yang kekasih nama Tuhan, tahun 2000-an, saudaraku, computing, ubiquitous computing itu membebaskan komputer, saudaraku yang kekasih nama Tuhan. Dan kemudian muncul apa yang kita sebut chip. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, ketika chip muncul di dunia ini, maka semua berubah. Apa saja bisa diubah. Mesin tik yang manual itu, saudaraku, berubah menjadi word processor. Dulu saya masih ingat bagaimana saya mengetik-ngetik itu dengan apalagi mesin tik bapak saya, besarnya bukan main. Itu tidak boleh tenaga biasa-biasa saja untuk mencetnya. Tapi saudaraku, setelah chip ini datang, maka itu menjadi word processor. Nah, kalau ini dimasukkan kepada telepon, dulu saudara masih ingat bagaimana telepon itu yang manual itu, saudara. Maka chip ini telah mengubah telepon itu menjadi handphone portable. Sehingga saudara, sekarang saudara memiliki apa yang disebut handphone selular itu, saudara, dengan seluruh kemampuannya itu telah menggenggam seluruh dunia yang dikenal oleh manusia itu, yang diberitahukan kepada handphone itu di kantong saudara. Apa saja yang saudara inginkan, seakan-akan saudara menjadi Tuhan yang kecil. Dulu karena saya pikir bagaimana Tuhan mengawasi seluruh alam semesta ini. Bagaimana Tuhan mengawasi manusia pada waktu itu masih 4 miliar. Waktu saya masih SMA. Bagaimana Tuhan mengawasi itu, salahnya, ini bersalah, ini berdosa. Nah saudaraku, saya tidak heran lagi. Karena mungkin di kamar saudara pun dia bisa mengintip saudara di sana. Tidak ada yang bisa lepas. Saudara sembunyi dari komputer, saudara sembunyi dari teleskop yang ada chipnya, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Sedetail apapun bisa diterjemahkannya, sekecil apapun bisa diterjemahkannya, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Jika dimasukkan ke dalam kamera, maka dia menjadi kamera digital, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Wah, luar biasa. Akan banyak hal lagi, hal-hal yang akan datang, saudaraku. Mesin pinball akan menjadi video games. Fonograf akan menjadi iPod dengan chip ini. Pesawat terbang akan menjadi drones yang menakutkan, saudaraku, drones. Mungkin Tuhan masih memberikan kebebasan berpikir kepada manusia itu sampai sekarang. Saya khawatir drones yang besar akan datang, saudara, sehingga ketika kita melihat masalah UFO itu, saudara tahu apa UFO? Piring terbang itu, unidentified flying object, itu kepanjangan daripada UFO. Maka drones kita sudah memulainya dari bibit yang kecil untuk menjadi UFO. Manusia akan memiliki bukan lagi unidentified flying object, but identified created flying object oleh otak manusia. Saudaraku yang kasih, apakah itu dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus? Enggak. Seberapa jauh lagi kah perjalanan teknologi ini? Seberapa jauh lagi kah perjalanan dari pengetahuan manusia ini, intelektual manusia? Apakah yang dikarang? Apakah robot yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak, kasih Kristus itu permanen, tinggal di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, firman Tuhan mengatakan, kuasa yang di atas maupun yang di bawah. Kuasa yang di atas. Kalau kita mempunyai kuasa apapun, saudaraku, saya khawatir yang dimaksud dengan kuasa yang di atas ini adalah kemampuan manusia pergi ke planet yang lain. Saya kurang tahu beberapa puluh tahun kemudian daripada sekarang ini, manusia, apalagi Amerika, ya, NASA, Badan Antariksa Amerika itu telah merencanakan mereka akan mendarat di Mars. Dan barangkali kalau sesudah mereka mendarat di Mars, mereka berpikir ini akan memiliki sebuah kesempatan untuk melakukan giant leap, suatu langkah raksasa untuk memiliki bintang-bintang yang lain. Sementara dulu dalam zaman saya,
hanya ada satu planet paralel yang ditemukan oleh manusia. Itu pun main duga-dugaan. Sekarang saudaraku yang kekasih sama Tuhan, paling sedikit 5.000 atau 6.000 planet paralel yang mirip dengan bumi mereka temukan, walaupun mereka masih berpikir bagaimana caranya untuk pergi ke sana. Karena untuk pergi ke sana saja diperlukan beberapa dari planet itu karena jaraknya diperlukan 70 juta tahun. Siapa yang sanggup? Tapi kalau mereka bisa mengarungi ruang dan waktu dengan kecepatan cahaya 300.000 km per detik, barangkali mereka akan sampai di sana. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, akan ada hal-hal yang datang. Mungkin ini kuasa yang di atas yang mencoba mengelola manusia yang ada di planet bumi. Ini bukan mimpi. Ini bukan film seperti Star Trek barangkali seperti Next Generation. Walaupun Next Generation itu atau Star Trek itu adalah manifestasi dari kemampuan berpikir manusia tentang masa depan. Ingat saja tahun 50-an ada Flash Gordon yang bisa pergi kemana-mana di alam angkasa ini, yang diketawai oleh begitu banyak begitu banyak ilmuwan dulu. Kita tidak akan pernah sampai di situ. Ternyata saudaraku, dari tahun 70-an kita sudah dapat. Bahkan Rusia sebelum itu tahun 60-an, 58 atau 59 kalau saya tidak salah, mereka sudah pergi ke luar angkasa dengan pesawat Sputniknya. Yuri Gagarin dulu mengatakan, saya tidak melihat Tuhan di sana. Begitu sombongnya manusia itu mengatakan tidak ada Tuhan, baru dia sedikit di atas permukaan atmosfer bumi. Belum sampai ke bintang. Apakah kita akan sampai ke bintang? Kalau kita saja terjemahkan Alkitab itu secara ilmiah, maka mungkin saja mereka masuk ke bintang utara atau ke bintang yang sebelah timur. Tidak tahu. Tapi apakah itu bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak. Kasih Kristus itu lebih semesta dari apa yang saya katakan tadi. Kemudian firman Tuhan dia katakan di sini, atau sesuatu makhluk. Brute creation, sesuatu makhluk. Other creation itu maksudnya. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, apakah ini makhluk yang irrasional creation, atau mystery atau secret creature? Saya tidak tahu. Barangkali virus corona ini, saudaraku, kalau itu memang virus yang datang dari alamiah, maka saudaraku yang kekasih sama Tuhan, setiap yang sifatnya alamiah bisa ditaklukkan oleh hikmat manusia. Tapi kalau ini sifatnya saudaraku bersifat artifisial, yang telah dibuang ke dalam bumi, ke dalam ruang dan waktu, saudaraku yang kasih sama Tuhan, ini berbahaya. Karena akan ada lagi yang akan diledakkan di dalam ruang dan waktu itu. Atom itu adalah sebenarnya energi yang diledakkan dalam ruang dan waktu. Nuklir itu. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, pernahkah saudara berpikir bahwa kalau itu dimunculkan di dalam ruang dan waktu, maka dia akan meledak? Akan banyak hal, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Sesuatu makhluk, kata firman Tuhan di sini. Makhluk yang mungkin visible or invisible. Any creature. So many creatures in the world. Even in the universe. Banyak itu, saudara. Paulus sudah mengantisipasinya 2000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kita percaya bahwa tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kita di dalam kasih Kristus. Oleh karena apapun, apakah mungkin itu makhluk yang lain, apakah itu karena kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu yang hebat dan luar biasa, dan menggunakannya untuk membuat kita menjadi merana atau membuat kita menderita, tidak akan pernah, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, itu memisahkan kita daripada kasih Kristus. Oleh karena itu, mari kita perkuat iman kita. Mari kita katakan, engkau tidak pernah meninggalkan aku. Karena kasih Kristus ada senantiasa dalam hidup kita. Kita berjalan terus, mengarungi ruang dan waktu, seberapa banyak atau seberapa panjang Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk mengarungi ruang dan waktu ini. Mari
berjalan bersama dengan Tuhan. Hanya Tuhanlah andalan kita. Kepada generasi muda saya akan berkata kepada saudara pada malam ini, jikalau kasih Kristus bekerja dalam dirimu, maka engkau tidak akan pernah ditinggalkan. Dan tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kau daripada kasih Kristus itu. Karena kasih Kristus itu absolut. Kita mungkin saudaraku yang kekasih sama Tuhan hidup dalam sebuah zaman yang aneh. Sebuah zaman yang barangkali menjadi permulaan zaman yang luar biasa yang akan datang. Tapi saya percaya Tuhan akan menyertai kita. Karena kasih Kristus itu tetap ada dalam hidup kita. Saudaraku, kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih sama Tuhan, kita akan menyatakan sebuah nyanyian yang cepat saja sebelum kita berdoa, ya. Sementara pemain piano di sini baru muncul, kita akan mendengarkan. Kita orang tak mau mundur, tidak mau. Kita tidak mau mundur lagi, kita terus berjalan. Barangkali kita ada di persimpangan jalan, belok kiri kah, belok kanan kah, maju ke depan kah, atau mundur kah, tidak. Kita akan maju terus bersama dengan Tuhan. Ini sebuah lagu lama, ciptaan hamba-hamba Tuhan zaman dulu. Tidak ada lagi yang hidup penciptanya. Tetapi ini adalah sebuah pujian yang tetap menarik bagi saya, bagi kita semua. Haleluya. Kita orang tak mau mundur, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Kita orang tak mau mundur, tidak mau. Kita orang mau menang melawan iblis. Oh, kita mau menang oleh darah Tuhan Yesus. Kita mau menang oleh darah. Sekali lagi kita angkat pujian ini dan saudara boleh berdiri. Kita orang tak mau mundur, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Oh, kita orang tak mau mundur, tidak mau. Kita orang mau menang melawan iblis. Oh, kita mau menang oleh darah Tuhan Yesus. Kita mau menang oleh darahnya. Saudaraku, mari kita berdoa. Apakah saudara sedang bertekuk lutut sekarang? Apakah saudara sedang berdiri? Tetapi ambil sebuah keadaan di mana saudara nyaman berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama. Allah Bapa di dalam surga, kembali kami datang menghadap hadirat Tuhan seraya bersyukur atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami sekalian umat-umat tebusan Tuhan. Untuk melalui seluruh keadaan dan masalah yang sedang kami hadapi ini Tuhan. Sehingga kami tidak akan pernah berundur daripada segala jalan Tuhan dan peraturan Tuhan yang Tuhan telah berikan itu kepada kami. Kami tahu bahwa kami adalah orang yang lemah, orang yang terbatas, orang yang tidak mampu melakukan apa saja daripada diri kami sendiri. Melainkan oleh karena kasih dan pertolongan-Mu, karena kekuatan yang kami terima daripada Tuhan, pertolongan Roh Kudus yang sangat luar biasa, yang telah memberikan kepada kami hikmat, supaya kami tidak terjepit dalam kebodohan kami, yang telah memberikan kepada kami kekuatan, supaya kami tidak dirundung oleh kelemahan kami. Oleh karena itu Yesus Kristus Tuhan kami, berilah kepada kami Tuhan pada hari ini pertolongan, supaya kami bisa bertahan hidup, survive dalam segala keadaan apapun. Segala masalah yang kami hadapi ini, kami percaya Engkau tahu.
Sebab tidak ada sesuatu hal pun yang boleh terjadi dalam hidup kami Engkau tidak tahu. Oleh karena itu, dengan iman kami yang sangat kecil ini Tuhan, dengan kerendahan hati yang sangat kami berdoa supaya Engkau tolong semua umat-umat Tuhan. Engkau jaga, Engkau pelihara, Engkau berikan kepada kami sebuah perlindungan yang hebat dan luar biasa, supaya jangan ada tangan atau ujung jari dunia ini pun yang menjamahkan tangannya atas kami. Kami terlindung di bawah kasih Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Pada saat seperti ini ada banyak hal yang telah membuat kami menjadi orang yang suka berpikir. Tetapi saudaraku, kadang-kadang kami tidak tahu apa yang kami lakukan. Tetapi malam ini perkuatlah iman kami. Sebab tidak ada pengalaman pun dalam hidup kami yang sekarang dan yang akan datang, yang sedang kami alami atau yang akan kami alami, yang dapat memisahkan kasih Kristus daripada kami. Karena kasih-Mu itu adalah absolut dan kasih-Mu itu berketetapan. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih sama Tuhan, bila ada di antara kami orang yang sakit, kami tidak akan pernah kemana-mana pun. Kami datang kepada Tuhan saudaraku. Banyak yang sedang terbaring, banyak yang sedang menderita, banyak yang sedang mengalami. Dan saudara-saudara yang lain, saudara yang tidak dapat melakukan apa-apa oleh karena sakit penyakit. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa supaya Tuhan menjamahkan tangan Tuhan atas mereka, menyembuhkan mereka dari ujung kaki sampai ujung rambut. Siapapun mereka yang percaya kepada nama Yesus Kristus, nama di atas langit dan di bawah langit, olehnya kami disembuhkan saudaraku yang kekasih sama Tuhan, yang memiliki kekuatan yang semesta. Oleh karena itu, biarlah Engkau menjaga, merawat, dan memelihara hidup kami. Seluruh gereja kami, saudaraku, Tuhan Yesus, yang saudara-saudara yang berada di kampung, saudara-saudara kami yang berada di kota, saudara-saudara kami yang berada di pelosok, yang tidak dapat melakukan ibadah lagi di dalam gereja, saudara-saudara kami yang masih dapat melakukan ibadah dalam gereja, oleh karena masih diberikan izin, kami mempertaruhkan hidup mereka kepada tangan Tuhan pada malam ini, supaya Engkau tolong, Engkau jaga saudara-saudara kami itu dengan baik. Engkau rawat, Engkau utus para malaikat-Mu mengitari mereka. Roh Kudus-Mu memberikan hikmat, supaya tidak ada satupun orang yang terjejas, melainkan mendapat kebaikan demi kebaikan daripada tangan Tuhan sendiri. Terima kasih untuk malam ini. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan menjadi bagian rema yang hidup dalam hidup kami Tuhan, sehingga membuahkan sebuah buah yang baik, iman yang betul-betul makin dewasa untuk melaksanakan segala tugas dan juga apapun yang Kau telah berikan kepada kami. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami dan seluruh rakyat Republik Indonesia di negeri mana kami telah Engkau tempatkan, supaya Engkau Tuhan melalukan seluruh kesusahan ini daripada hidup kami, melalukan segala keadaan ini daripada hidup negara kami. Kami tahu bahwa ini tidak mudah, tetapi dengan pertolongan-Mu Tuhan Yesus, pertolongan-Mu, intervensilah Tuhan, intervensilah wahai Yesus, supaya semua persoalan ini bisa dilalukan lebih daripada pengalaman-pengalaman buruk dari orang-orang lain. Oleh karena itu kasihanilah kami melalui kuasa kemurahan Tuhan yang dapat memulihkan segala hidup kami. Dari presiden sampai kepada rakyat kecil, dari Jakarta sampai kepada pelosok manapun di negeri ini, bahkan mereka yang tinggal di luar negeri, kami berdoa supaya Engkau memberi kekuatan kepada mereka, supaya dengan demikian hidup mereka dijamin dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Biarlah Tuhan menjaga, merawat, dan memelihara hidup kami ketika kami masuk dalam peraduan kami untuk istirahat sejenak sebelum Tuhan membangunkan kami pada pagi hari untuk melakukan segala sesuatu yang amat perlu untuk hidup kami dan untuk Tuhan. Biarlah Engkau menjaga-jaga kami. Dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Maka terpujilah nama Tuhan mulai dari malam ini kekal sampai selama-lamanya. Saudaraku sekalian, dimanapun kebaktian ini boleh ditangkap, marilah kita menutup kebaktian ini dengan doa penutupan kita. Ya Bapa kami, ya Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Oh Yerusalem, kota mulia. Nah, saudaraku, sambil saya mengumumkan melalui siaran ini bahwa besok kita tetap beribadah online melalui Facebook dan Instagram Gospel KKR. Jadi barangkali ada beberapa penyesuaian yang harus kita lakukan. Nah, kemarin dulu kita di YouTube, tapi untuk beberapa saat mungkin kita harus melakukan dengan ibadah di online melalui Facebook dan Instagram Gospel KKR jam 10 pagi. Jadi tolong persiapkan diri untuk besok hari dalam siaran online. Sekali lagi melalui Facebook dan Instagram. Dan jika saudara tidak mempunyai Facebook, maka saya sarankan saudara mencari orang yang punya handphone yang memiliki Facebook di dalam handphonenya dan yang memiliki Instagram dalam handphonenya, untuk bisa bersama-sama dengan saudara menyiarkan siaran kebaktian online pada hari Minggu besok jam 10 bagi mereka yang tidak dapat beribadah dalam gereja. Haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin.